Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal habibun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Al-hadis al-kamar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Ad-Da'wah Lenin rahimahullah. Tentunya tidak ada kata hati hadirin yang bisa kita sampaikan melalui lidah kita yang sangat tidak ada harganya ini, kecuali hadirin kita bersama-sama menyampaikan puja-puji syukur. Puja-puji syukur itu kita sampaikan kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini. Rasa syukur itu tidak terhingga karena sampai hari ini rupanya kita masih mendapat perkenan Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah yang sangat agung dan mulia ini. Sebagai kewajiban kita menjadi orang muslim, ketaatan kita kepada Allah untuk memenuhi jamaah sholat Jumat hari ini, mudah-mudahan ini merupakan sholat kita yang pertama dan mudah-mudahan tidak yang terakhir kalinya nanti, insya Allah. Amin. Di samping itu hadirin, kita sebagai hamba Allah yang beriman ini, maka kita disuruh oleh Allah berdasarkan instruksinya setiap khatib naik ke mimbar itu disuruh untuk menyampaikan agar umat Islam menjadi orang-orang muslim yang tetap teguh pendiriannya untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena hadirin, nilai inilah yang akan bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Jadi agama yang kita peluk ini agama yang bisa mengantar kita menjadi orang yang akan masuk ke dalam surga besok, insya Allah. Di samping itu perbekalan kita yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah adalah takwa kita. Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada kita, "Man akhiru kalami bi qouli la ilaha illallah dafa'al jannah." Siapa yang membawa kalimat la ilaha illallah sampai di penghujung akhir hayatnya, maka Nabi Muhammad berani menjamin orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga kita juga mendapatkan perintah dari Al-Quran atau petunjuk dari Quran bahwa perbekalan yang terbaik itu adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, kata Allah. Sesungguhnya tidak ada bekal yang terbaik bagi orang-orang yang beriman
Maksudnya beriman kepada Allah, kecuali takwa. Takwa inilah yang akan kita bawa terbang, berharap anugerahnya Allah dan rahmatnya besok ketika kita sudah pindah hidup di alam akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah saya yang singkat ini saya ingin menalar sedikit Pak mengenai, karena ini di bulan Rajab dan berdasarkan kesepakatan ulama bulan Rajab itu adalah bulan yang itu ada peristiwa besar. Peristiwa ini adalah peristiwa tasliyah. Di dalam tarikh itu Ramadan Al-Buti menyampaikan bahwa Rasulullah itu dihibur oleh Allah ketika mendapatkan kesusahan. Kesusahan yang pertama adalah wafatnya pamannya Nabi Muhammad. Atas takdirnya, ternyata pamannya Abu Thalib itu sampai di penghujung akhir hayatnya itu tidak mau membaca kalimat syahadat itu. Yakni, kata Rasulullah, wahai paman, ucapkan kalimat itu, litasyhadu lil akhirah. Dan itu untuk mensaksikan ketika panjenengan nanti sudah hidup di akhirat, wahai pamanku. Akhirnya pada saat itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah ada di sekitarnya. Lalu mengatakan, ini musuh-musuh Nabi. Wahai Abu Thalib, apakah kamu meninggalkan agama nenek moyang? Akhirnya pada saat detik-detik itulah malaikat Israel mencabut nyawanya Abu Thalib ini hadir. Sehingga mungkin kiranya takdir ini Pak, sehingga belum sempat mengucapkan kalimat itu sudah dipondot oleh Allah rohnya. Akhirnya naudzubillah min dzalik, bahwa paman Nabi yang tercinta ini, paman Nabi yang sangat mendukung perjuangan dakwah Nabi ini sejak mulai usia 8 tahun Rasulullah, ternyata wafat dalam keadaan tidak menjadi muslim. Naudzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin, kemudian 2 bulan kemudian di tarikh Ramadan Al-Buti Pak, itu istrinya yang namanya Khadijah wafat. Padahal Khadijah ini adalah salah satu di antara pendukung dakwah Rasul, bahasa kita begitu, atas izin Allah. Karena apa? Semua hartanya itu rupanya diberikan untuk perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk istri pertama Rasulullah dan mendharma baktikan semua daripada kekayaannya itu. Dan berdasarkan ulama sejarah, wanita terkaya pada waktu itu adalah Khadijah, karena dia direktris pedagang yang ribuan untanya itu dibawa oleh para pegawai subhanallah, untuk membawa kain sutra, membawa minyak wangi, itu dagang sampai ke Syam. Nah, Syam itu sekarang kan Suriah, ya Pak, Lebanon, kemudian ini Palestina, ya. Kemudian ini Yordania, yang sekarang itu berusaha pada zaman Rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin, akhirnya kemudian Allah menghibur. Begitu kesimpulan sebagian ulama sejarah. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini masjid ke masjid Pak, bukan pasar ke pasar, bukan, tapi masjid ke masjid. Nah, inilah salah satu di antara hikmah yang bisa kita ambil, bahwa salah satu di antara sarana dakwah Islam itu adalah melalui masjid. Karena Nabi Muhammad menampakkan pertama kali ada di hijrah ke Madinah itu membangun masjid. Masjid adalah Masjid Quba. Kemudian sekian hari lagi Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi yang sekarang itu. Jadi Rasulullah rupanya dari masjid ke masjid. Dan kenapa pertanyaannya itu ke Masjidil Aqsa? Kok tidak menuju ke masjid lainnya pada waktu itu? Karena Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Adam dan direnovasi oleh beberapa nabi sampai kepada Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Nah, tetapi pertama kali Adam itu membangun Ka'bah dan tempatnya itu ada di situ. Berdasarkan ulama geografi, ulama-ulama ahli ilmu bumi, rupanya Ka'bah itu di tengah-tengah penjuru bumi. Jadi punjernya bumi. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang di situ meletakkan maksudnya tempat itu. Nah, setelah bangun itu,
bangun Masjidil Haram atau Ka'bah, kemudian Adam ini membangun Masjidil Aqsa. Dan hadirin, berdasarkan ulama sejarah, Palestina itu adalah salah satu di antara negeri yang asalnya itu Kan'an, Pak, dulu. Karena Kan'an itu adalah dinisbatkan dengan namanya anaknya Nabi Nuh. Tetapi ternyata Ham itu punya anak namanya Kan'an lagi. Gitu. Jadi Kan'an itu rupanya ada double Kan'an. Kan'an yang kafir pada waktu anaknya Nabi Nuh, yang tenggelam itu, Pak. Kemudian ada Kan'an namanya Ham, anaknya Ham. Oleh karena itu asalnya Kan'an kemudian berubah sekarang jadi Palestina. Dan itu tempatnya lahirnya beberapa nabi di situ. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi ini Ismail itu lahir di situ. Nabi Ismail itu lahir di Palestina. Lalu waktu masih bayi itu dibawa oleh ayahnya hijrah ke Mekah. Dibuatkan emperan di Ka'bah itu. Makanya emperan yang ada di situ yang ada letter U-nya itu disebut Hijr Ismail. Dan itu adalah ibu dari Siti Hajar. Karena lama rupanya Siti Saroh istri pertamanya lama gak punya anak. 13 tahun kemudian yang usianya sudah mencapai 80 tahun Saroh itu bisa mengandung. Maka itulah punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak. Itu dari ibu Saroh. Nah, Ishak ini punya anak dua. Isyu yang satu itu adalah ini Israel. Siapa Pak Israel itu? Itulah Nabi Yakub. Itu disebut Allah Israel. Isra itu artinya hamba, El itu Allah. Jadi hamba yang sangat dekat dengan Allah. Lalu kemudian dicatat menjadi nama negara. Yang negara itu adalah diberi nama Israel. Karena memang dulu Bani Israel itu adalah posisinya ada di Palestina. Akhirnya kemudian, ya Pak, itu diserang oleh Raja Titus yang kemudian sebelah kemana-mana. Kemudian rupanya dia ingin mendirikan negara, akhirnya kembali ke negeri Palestina lagi. Jadi itu yang rupanya sudah beratus-ratus tahun negeri itu rupanya sudah ada sudah dibangun suatu negeri, akhirnya mendirikan negeri lagi. Jadi dia itu berdiri di atas negeri. Oleh karena itu sampai sekarang Palestina masih tetap terus dalam kekacauan karena rebutan klaim wilayah. Ya. Yang asalnya sudah lama itu negerinya Palestina, kemudian dia mendirikan negara di atas negara. Maka sampai hari kiamat pun gak akan bisa damai. Hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, Palestina ini karena lahirnya para nabi di situ, kemudian itu adalah termasuk masjid yang dibangun oleh nabi-nabi, ya Pak. Akhirnya kemudian Allah menganugerahkan Rasulullah Muhammad itu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau saya baca di sebuah buku itu jaraknya 1.500 kilo. Dan karena itu adalah perjalanan yang kecepatan cahaya, maka Nabi Muhammad hanya menempuh 1.500 kilo itu dengan 0,1 detik saja. Karena kalau berdasarkan per detik, kecepatan makhluk Allah yang paling cepat sampai hari ini yang belum ada yang nandingi itu adalah kecepatan cahaya. Dan per detiknya itu bisa menempuh cahaya itu adalah 300.000 km. Itu per detik. Makanya Nabi Muhammad pada saat itu diperjalankan oleh Allah ya dengan kecepatan yang luar biasa itu. Ada seorang yang berpendapat, ilmuwan berpendapat bahwa badan Nabi itu dirubah Allah jadi badan cahaya karena dia naik buruk. Buruk itu adalah kilat artinya. Sehingga kecepatannya sangat tinggi. Hadirin ma'asyiral muslimin, lalu peristiwa inilah yang diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat Subhanallahul azim. Apabila suatu ayat lalu dimulai dengan subhana, itu berarti itu adalah peristiwa yang spektakuler. Subhana, ketika kita misalnya melihat sesuatu yang heran, maka panggil subhanallah. Itu kita dianjurkan membaca subhanallah karena melihat sesuatu yang heran. Maka di Al-Quran juga sebagai pelajaran bagi kita, sehingga Allah juga memulai ayatnya itu dengan kata subhan. Itu menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang spektakuler. Akan tetapi hadirin itu dihadapkan kepada kita sebagai seorang muslim. Apakah kita percaya dengan peristiwa yang tidak masuk akal itu? Sebagai seorang muslim hadirin, lebih dari itu mestinya kita sakit dan percaya
Karena apa? Karena sesuatu yang memang tidak bisa dinalar dengan pola pikir itu belum tentu sesuatu itu tidak terjadi. Saya ulang, sesuatu yang rupanya pola pikir itu tidak mampu untuk memecahkan suatu hal, tapi bukan berarti Allah itu tidak ada. Tidak. Sekarang pertanyaan saya, jin itu siapa? Apakah ada jin? Nalar tidak dengan pola pikir? Karena malaikat ada, tapi kita juga nggak bisa menalar sejauh mana malaikat itu. Padahal itu adalah makhluknya Allah yang bahan dasarnya terdiri dari cahaya atau energi cahaya. Hadirin, itu juga tidak berjenis kelamin malaikat itu, tapi itu makhluk tersendiri, tidak berjenis kelamin, gitu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu malaikat. Tapi kita kan masih percaya dengan malaikat. Kalau kanan kita ada malaikat namanya malaikat raqib yang mencatat semua aktivitas kita, sejak mulai kerentak dalam hati atau goresan dalam hati maupun ucapan kita maupun perbuatan yang kita lakukan, itu mesti tercatat, Pak. Jadi tidak ada sebutir ataupun kecilnya perilaku manusia ini yang tidak tercover dalam flash disknya Allah, yang besok flash disk akan dicolokkan, lalu kemudian kita akan bisa melihat perbuatan kita sendiri. Kemudian kita juga ada percaya sama malaikat yang di sebelah kiri, teman Atid, Patek J, jelek, itu pencatat kejelekan di sini. Panjenengan wajib percaya, walaupun panjenengan tidak bisa melihat dan tidak bisa mengolah dengan pola pikir kita. Disebut di dalam Al-Quran, ciri orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Cirinya orang beriman yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, walaupun itu tidak bisa kita nalar dengan pola pikir. Tongkatnya Nabi Musa jadi ular, tidak nalar, Pak. Nabi Muhammad misalnya menembus 7 lapis langit, lalu kemudian di atas langit, di atas lapis 7 itu ada namanya Mustawa, ada namanya Sidratil Muntaha. Dan Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah, tetapi tidak bisa melihat Allah. Berdasarkan hadis yang sahih, walaupun itu bertemu dengan Allah seperti Nabi Musa, tapi Nabi Musa pun cuma hanya bisa mendengar firman-firman Allah itu, tapi Nabi Musa tidak diberi oleh Allah. Artinya kemampuan untuk bisa melihat Allah. Tapi Allah itu ada. Allah itu tidak pernah tidak ada. Adanya Allah itu tidak pernah tidak ada. Masuk akal kan? Allah itu maha dahulu, wal awal wal akhir. Allah itu maha awal dan maha akhir. Allah tidak pernah ada yang mendahului. Kalau ada Tuhan lalu kemudian beranak, pinak, itu namanya bukan Tuhan, Pak. Itu makhluk. Bukan kholik, bukan pencipta. Itu keyakinan orang Muslim. Makanya orang Muslim punya sifat namanya sifat 20, wujud, ada. Adanya Allah tidak pernah tidak ada. Kalau ini dulu asalnya nggak ada, lalu ini ada, pasti ini akan mengalami tidak ada. Begitu Bu orang merumusnya, oke kan? Tapi kalau Gusti Allah itu adanya tidak pernah tidak ada. Ayo, malah Allah. Makanya Allah itu zat. Allah itu bukan benda, Pak. Kalau benda kan bisa bergeser, bisa bertempat. Di mana? Padahal Allah itu tidak bertempat. Allah itu bersemayam di atas aras. Itu bukan berarti Allah itu bersemayam di atas tempat aras, bukan. Karena antara Allah dengan aras itu kan makhluk. Sedang Allah itu khalik, pencipta. Apakah benar kalau Allah itu lebih besar tempatnya daripada Allahnya? Kan tidak mungkin. Saya ulang, Allah maha pencipta, maha besar. Sedang aras itu ciptaannya. Sekarang pertanyaannya, apakah ciptaannya lebih gede daripada Allah? Kan tidak mungkin. Allah itu maha besar. Jadi tidak mungkin ditempatkan pada satu tempat. Apa itu? Ulama-ulama tafsir nafsiri bahwa aras itu adalah kekuasaan Allah. Jadi dia itu zat yang maha ada di atas kekuasaannya. Begitu takwilnya para ulama tafsir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sedikit saya nalar bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Allah menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita disuruh percaya karena Allah mengabadikan di dalam Quran. Sedang Quran itu adalah firman Allah yang masih tetap terjaga sampai hari ini. Kalau kitab-kitab lain itu semuanya terjemah. Yang dulu kitab Taurat pernah diturunkan kepada Nabi Musa, itu bahasanya bahasa Ibrani, Pak. Aslinya itu bahasa Ibrani. Kitab Injil aslinya bahasa Ibrani, rumpun dari bahasa Syriani. Itu saya baca di beberapa ulama sejarah. Lah sekarang pertanyaannya, kitab itu bahasa apa? Kan sudah diterjemah. Nah sekarang kalau Quran, saya punya Quran ini kan, kalau ininya kan asli, Pak, redaksi kan, lafaz. Kalau terjemahnya bukan Quran namanya, itu terjemah. Itu
itu bisa disalin dengan bahasa macam-macam. Bahasa Belanda ada, bahasa Madura ada, bahasa Jawa ada. Bukan Quran itu terjemah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Qurannya yang mana Pak? Yang lafaz itu? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul itu dijaga Allah. Sedang redaksinya juga asli datang dari Allah. Karena tulisannya ini ditulis oleh kesepakatan para sahabat pada zaman sudah 1400 tahun Quran masih dijaga oleh Allah. Lafaznya masih dijaga Allah, yang hafal itu jutaan manusia. Mungkinkah Quran itu bisa dipalsukan? Tidak bisa. Karena yang hafal itu jutaan. Bahkan kemarin itu ada di anak Aljazair, usia 3 tahun sudah hafal Quran. Dan kita sudah berapa tahun hafal oleh dia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahumullah, itu firman Allah ya Pak, sehingga kita disuruh percaya walaupun mungkin itu tidak bisa dinalar dengan pola pikir. Karena apa? Kata Rasulullah, al-imanu ma'rifatun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, kemudian ma'rifatun bil lisan, wa aqwalun bil arkan. Rasulullah bersabda, iman itu adalah membenarkan dalam hati, bukan membenarkan dalam pikiran. Karena setelah manusia itu sudah menggunakan pola pikir lalu mentok, maka hatinya percaya. Makanya Nabi Muhammad mendefinisikan al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, bukan membenarkan dalam pola pikir. Karena pola pikir itu adalah hasil cipta karya manusia, itu relatif. Itu bisa benar bisa salah. Akan tetapi kalau Gusti Allah yang berfirman, itu mutlak kebenarannya dan itu adalah benar absolut. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi agar supaya iman dan takwa kita semakin mantap kepada Allah, mantap kepada peristiwa yang spektakuler yang disebut Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Walisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha ta'ala shalla nabi qadimah faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin, Umar, Utsman, Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadhiyal hajat ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Kshif 'anil bala wal waba wal ghala wal fahsya wal amrad wal asqam wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina hadhihi Indonesia khassah wa min biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus